Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di gereja ini. Setelah sekian waktu berjalan, puji Tuhan ya, kita terus setia untuk hadir dalam ibadah meskipun masih pakai protokol yang ketat. Puji Tuhan bahwasanya pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, untuk pokok doa bisa Bapak Ibu Saudara membaca di dalam buletin yang sudah dikirim melalui WA. Dan saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan pujikan nyanyian pujian nomor 175, Diamlah, Diamlah. Diamlah,
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami siap Tuhan menyiapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami Tuhan, singkirkan segala halangan yang mengganggu pikiran kami dari konsentrasi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali dan kita akan memuji Tuhan lagi dari nyanyian pujian nomor 195, Nyatakan Yesus Dalam.
Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat akan menjadi dasar penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan kitab Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat yang menjadi dasar penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, dan kita akan mengawali dengan pujian Sakjeke Aku Nderek Gusti. serahkan persembahan yang telah kami berikan, kiranya Engkau menjadikan ini Tuhan
sarana untuk pekerjaanmu di dunia ini. Yang kiranya Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Engkau kembalikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Trio Santoso. Dan untuk mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita, marilah kita pujikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. surga, di saat kami akan belajar firman-Mu kembali, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan pimpin, yang akan berikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau, dan firman Engkau akan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah saat ini, mengucap syukur kalau saat ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, di mana apa yang sudah kita dengar tadi di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika kita saat ini diperhadapkan kepada kehidupan di masa pandemi ini dengan berbagai imbas yang terjadi, dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, ketika kita diperhadapkan untuk hidup, ketika kita diperhadapkan untuk mencari kehidupan dengan berbagai keadaan yang saat ini banyak orang memberikan argumentasi ataupun memberikan akan prediksi-prediksi yang akan terjadi, dan bagaimana saat ini pemerintah juga berusaha untuk membuat masyarakat untuk bisa hidup, dalam tanda kutip bisa hidup ya. Nah, tetapi kita diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose ini, bagaimana saat ini kita diperhadapkan untuk bukan hanya hidup,
untuk hidup di dunia ini. Tetapi tadi dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan keadaan yang saat ini ada, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang melihat apa yang saat ini bisa kita untuk hidup di dunia ini. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa kita harus hidup dalam, seringkali saya mengatakan harus hidup dalam keseimbangan. Karena tujuan hidup kita adalah tujuan hidup sebetulnya Allah tidak menunjukkan kita untuk hidup di dunia. Seringkali saya mengatakan bahwa Tuhan ingin bahwa hidup kita ini kembali kepada Sang Khalik. Itu menjadi tujuan utamanya. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini, bagaimana kita juga mampu untuk menghidupinya. Nah, firman Tuhan ketika dikatakan carilah perkara-perkara di atas. Kemarin saya diguyoni sama anak-anak, besok mau ada pujian istimewa Pak. Besok tunggu saja pujian istimewanya, mencari perkara-perkara yang di atas. Bintang kecil lagunya. Nah, maksudnya adalah mencari perkara-perkara yang di atas ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah itu. Dengan tujuan apa? Yang pertama adalah dari firman Tuhan ini saya melihat bahwa bagaimana kita mencari perkara yang di atas ini mampu membagi tujuan hidup yang seimbang. Jadi kita mampu untuk membagi tujuan hidup yang seimbang. Jadi tujuan hidup kalau hanya dunia juga tidak tepat. Tidak tepat ya. Kalau hanya tujuannya untuk surga, tempat di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah, juga tidak tepat. Loh kok tidak tepat? Tujuan kita akan mencari, kan kita masih hidup di dunia. Bagaimana kalau misalnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau fokus untuk mencari di mana Tuhan Yesus ada saat ini, yaitu surga. Saya hanya mengesampingkan keluarga saya, kira-kira bagaimana? Apakah saya fokus? Jadi semua harus seimbang. Bagaimana saya bisa mencukupkan akan kehidupan keluarga saya? Di situ harus seimbang. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, jadi mampu membagi tujuan hidup yang seimbang. Jadi tidak hanya dunia. Dikatakan di awal di dalam ayat yang pasal yang kedua ayat yang ke-16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Itu semuanya berhubungan dengan kehidupan akan duniawi. Jadi dikatakan tadi, diingatkan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai keadaan dunia itu, mengenai kehidupanmu tentang dunia. Tetapi yang seimbang dikatakan di dalam ayat yang ke-23, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Dan dikatakan memuaskan hidup duniawi. Karena itu, nah, Rasul Paulus mengingatkan karena itu. Jadi harus seimbang, harus berimbang. Duduk
di sebelah kanan Allah Bapa menjadi fokus atau tujuan hidup. Jadi antara dunia dan surga, antara di mana kita saat ini hidup dan bagaimana kita rindu untuk juga duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, itu menjadi fokus kehidupan kita, tujuan hidup kita. Seimbang. Yang berikutnya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, apa yang dikatakan tadi? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, mencari perkara yang di atas di sini. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita harus mampu senantiasa menghadirkan. Jadi walaupun kita ini masih ada di dunia, kita mencari dunia, tetapi juga kita tetap harus memikirkan perkara-perkara nantinya di surga itu yang harus kita capai. Kita harus mampu senantiasa menghadirkan suasana surga dimanapun kita berada. Jadi mencari perkara di atas bukan hanya sebagai impian, sebagai tujuan, tetapi bagaimana keadaan surga itu juga kita mampu kita tarik turun untuk ada di dalam dunia ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, dikatakan firman Tuhan, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang adalah menjadi model, menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup keadaan Tuhan Yesus itu juga menjadi gaya hidup orang-orang percaya, menjadi gaya hidup sebagai pribadi-pribadi yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Kayaknya sekarang sedang ngetren apa itu, butejo. Butejo itu menjadi gaya hidup sekarang di mana-mana dalam suatu kelompok menjadi digaduk-gaduk ke. Oh, kamu cocoknya butejo, kamu cocoknya Bu Dian ada ya. Siapa lagi itu kan? Akhirnya yang biasanya tidak gitu, yang itu butejo yang suka gitu kan. Jadi menjadi gaya hidup. Padahal sebetulnya tidak. Kita ini juga sebetulnya memiliki pribadi-pribadi yang berbeda. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Kristus yang kita yakini, yang telah memberikan keselamatan kepada kita, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup yang lama sudah berlalu dan kita hidup dalam hidup yang baru. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Sehingga dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita, apabila Kristus yang adalah hidup kita, berarti kita mampu membawa suasana surgawi itu ada di dalam dunia ini. Saya katakan tadi, dimanapun kita berada. Jadi kita akan meniru tapi yang bagus, meniru yang baik. Meniru bukan meniru gayanya butejo, tetapi meniru gaya Tuhan Yesus hidup. Bagaimana gaya kehidupan, model keadaan Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita, dan kita mampu untuk menjadikan hidup kita ini menjadi gaya hidup sama seperti Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, sehingga kalau kita membaca ayat berikutnya, di sini Rasul Paulus menekankan ketika kita mampu untuk merubah hidup dan gaya hidup kita, kita mampu untuk membawa, mampu untuk senantiasa menghadirkan akan keadaan surgawi, akan
nuansa surgawi. Dan sekarang yang dicari itu nuansa-nuansa yang asik-asik. Ya, kemarin minggu Pak Ganjar ke mana itu, bukit yang tinggi itu, karena mereka mencari nuansa yang indah, nuansa yang tenang, nuansa yang tentram. Mari kita sebagai umat Tuhan di dalam Tuhan Yesus, kita jadikan gaya hidup Kristus sebagai gaya hidup kita, sehingga di dalam kehidupan kita inilah menjadi tempat yang nyaman, yang tentram. Dan dengan kenyamanan, dengan ketentraman, dengan ketenangan itu, kita mampu untuk mewartakan akan Injil Kristus. Kalau hari ini nanti ada tayangan dari GGBI untuk ulang tahun GGBI ke-49, bagaimana kita dengan multimedia, dengan keadaan sekarang, kita mampu juga terus untuk menyaksikan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, mari kita terus memperbaharui hidup kita, sehingga Rasul Paulus menekankan di dalam ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17 dan seterusnya, bagaimana kehidupan kita sebagai manusia baru, sebagai pribadi-pribadi baru yang tidak lagi gaya hidup kita, tetapi gaya hidup Kristus hadir di dalam diri kita, dan kita mampu untuk menghadirkan suasana surgawi di dalam kehidupan kita, dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, dalam pekerjaan apapun kita mampu menjadikan kehidupan kita adalah suasana surgawi terjadi sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di saat ini Tuhan, walaupun sebentar kami boleh belajar akan firman-Mu karena situasi dan kondisi. Namun syukur kami tetap dan terus kami haturkan kehadiran Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga firman Engkau yang telah hamba-Mu sampaikan mampu menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, baik yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman Engkau ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan memuji Tuhanku mau seperti Yesus. Kita akan berdiri, kita akan bagaikan bencana siap dibentuk. Siap dibentuk.
Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Engkau Tuhan dalam doa kami. Kami terus menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan, Tuhan terus berikan, Tuhan terus limpahkan untuk bangsa ini. Baik itu pemimpin kami, baik itu juga masyarakat Indonesia. Untuk kami bersama-sama Tuhan melawan akan penyebaran virus corona ini. Terlebih Tuhan, dari imbas virus ini, Tuhan akan menolong ketika bangsa kami keluar dari berbagai permasalahan khususnya perekonomian. Tuhan sendiri akan menolong bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau terus juga berkati Tuhan akan gerejamu ini dalam pertumbuhan iman jumlah, Tuhan juga memberkati. Begitu juga cabang di Ganjuran, cabang di Gendengan, Tuhan juga berkati. Berkat Tuhan kami mohonkan untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di rumah, baik terlebih yang ada di gereja ini. Biar Tuhan terus berkati mereka semua ya Bapa, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat kekuatan iman yang Tuhan terus tambahkan. Berkat di dalam mereka memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka masing-masing. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka semua ya Tuhan. Engkau juga berkati dengan kesehatan mereka. Tuhan membackup mereka senantiasa dalam segala aktivitas mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terlebih Pak Untung, Pak Yanto, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan juga berkati Tuhan. Engkau senantiasa melimpahi akan kami semua atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarlah damai dan sejahtera sukacita Tuhan, dan biarlah nuansa surgawi senantiasa ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau juga berkati akan generasi penerus gereja ini, baik itu mereka yang anak-anak, mereka yang balita, remaja, pemuda, di dalam studi mereka semua, di dalam pertumbuhan fisik mereka, ke depan kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan juga teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami terus juga menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau apa yang menjadi kerinduan kami untuk Mas Aldo. Tuhan akan memberkati yang terbaik untuknya ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkatinya. Walaupun saat ini Tuhan akan apa yang dirindukan dan kerinduan kami di Taruna sudah pengumuman dan gagal, namun kami percaya Tuhan punya rencana untuk Mas Aldo, untuk kerinduan ke depan. Tuhan campur tangan untuk dicapai ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan Mas Bayu dalam tangan kuasa Engkau yang di Papua. Tuhan Engkau juga terus memberkati persiapan Mas Iman, Mas Chandra. Tuhan memberkati baik tanggal 8 maupun tanggal 15 nanti. Tuhan memberkati Mas Iman dan juga Mas Chandra ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya pada minggu-minggu ini kami serahkan Mas Rizky dalam tangan kuasa Engkau. Bila Tuhan juga memberkati di dalam masa depannya, di dalam kuliahnya, dan juga untuk ke depan sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan juga memberkatinya, dan biarlah usia yang bertambah Tuhan juga berkati dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapa ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus yang tercurah atas kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.